Kajian ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Para pendengar radio streaming dan mengaji yang kami cintai karena Allah, kita kembali di podcast serial Penyakit Hati. Dan Alhamdulillah sudah bersama kita guru kita Ustadz Abu Saib Hafizullah Ta'ala, yang seperti biasa nanti akan melanjutkan materi terkait pembahasan kita di Penyakit Hati. Dan kita sudah sampai ke episode atau pembahasan terkait penyakit hati yang ke-30 ya Ustaz. Insyaallah. Dan ini sangat erat kaitannya dengan kita tentunya, karena pembahasan episode kali ini atau pertemuan kali ini sangat menarik. Ini kita berbicara tentang cinta ya Ustaz. Tentang cinta. Nah, dan setiap insan sepertinya nggak akan luput atau nggak akan terlepas dari yang namanya cinta. Baik itu cinta kepada keluarga, orang-orang di sekitarnya, atau mungkin harta benda ya Ustaz, dan lain sebagainya. Dan ini diangkat, ternyata masalah kecintaan ini bisa menjadi penyakit hati. Bagaimana pembahasannya? Kita langsung ke Ustadz. Lebih cinta kepada selain Allah, penyakit hati yang ke-30. Fayatafaddal maskur. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dari penyakit-penyakit hati, di mana penyakit-penyakit ini bisa menyebabkan seseorang menjadi rusak ya. Karena dengan rusaknya hati akan rusaklah lisan, dan dengan rusaknya lisan juga akan rusak seluruh perbuatan. Maka sebagai seorang muslim, agar terus waspada, agar terus memperhatikan kondisi hatinya, apakah sedang dalam kondisi sehat atau sedang dalam kondisi terkena penyakit. Nah begitu. Di satu pembahasan kita bisa mendengarkan atau membaca tentang hal-hal yang bisa menyegarkan hati atau membuat hati itu lebih baik lagi, lebih sehat lagi. Nah, yang kita bahas di sini adalah tentang penyakit-penyakit yang bisa merusaknya. Dan yukhati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita sampai di penyakit hati yang ke-30, yaitu dalam bahasa Arab disebut dengan al-ishqu ya. Kalau al-ishqu, cinta yang konotasinya kepada negatif ya, kepada keburukan. Adapun biasanya al-hubbu, artinya juga cinta dalam bahasa Arab, ini arahnya kepada yang konotasinya baik ya, kepada konotasinya positif, yaitu menyebabkan seorang ke arah kebaikan. Maka kalau cinta yang arahnya kepada keburukan, seharusnya menggunakan bahasa itu al-ishqu, yaitu rasa cinta namun arahnya kepada perkara yang buruk. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan bagi Allah Ta'ala, di mana mereka mencintai selain Allah itu seperti cintanya kepada Allah. Adapun orang-orang yang beriman, cintanya itu lebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka cinta ini masuk dalam deretan syirik ya, masuk dalam deretan-deretan syirik yang besar. Karena di sana ada syirik dalam ketaatan, ada syirik dalam kecintaan. Nah, ini diantaranya, yaitu ketika seseorang
cintanya itu lebih besar kepada makhluk dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan kalau kita ambil yang disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 165 itu, bahkan cintanya sama saja besarnya dengan Allah taala, ini dia sudah terjatuh dalam perbuatan syirik. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan wa alamatul ishqi syirki al-kufri, tanda-tanda cinta itu sudah condong kepada kesyirikan dan kekufuran adalah, ya, artinya di sini Al-Imam Ibnul Qayyim ingin menjelaskan kepada kita ini adalah perbuatan hati. Cinta itu adalah perbuatan hati yang tentu kita dengan orang lain itu tidak akan bisa mengetahui sebesar apa cintanya kepada Allah dan kepada selain Allah Ta'ala. Bahkan terkadang diri kita sendiri pun terkadang luput. Ya, terkadang di diri kita sendiri pun salah menilai. Kita merasa sudah cinta besar kepada Allah Ta'ala, namun kenyataannya sebenarnya kita lebih cinta kepada makhluknya. Nah, ini di sini Al-Imam Ibnul Qayyim ingin memberikan contoh, gambaran kepada kita tentang bukti real. Ya, bukti real bagaimana indikatornya, bagaimana kondisinya ketika seseorang itu lebih cinta kepada selain Allah Ta'ala dibandingkan kepada Allah Ta'ala. Beliau katakan, an yuqaddimal 'ashiqu ridha'a ma'syuqihi 'ala rabbih wa idza ta'arada 'indahu haqqul ma'syuqi wa hadduhu wa haqq rabbahu wa haqq rabbih wa ta'atihi. Yaitu indikatornya adalah ketika seorang yang mencintai ini, ya, lebih mencari keridhaan yang dicintainya lebih dari kepada Allah Ta'ala. Dan jika terjadi pertentangan, jika terjadi perselisihan harus memilih, apakah memilih cintanya Allah Ta'ala atau memilih cinta makhluknya, maka dia lebih memilih cinta kepada makhluk tersebut. Nah, disinilah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, artinya dengan kondisi seperti itu, dengan indikator itu, seorang bisa dinilai bahwasanya dirinya atau orang lain itu sudah lebih mencintai makhluk dibanding cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat itulah dia sudah jatuh dalam perbuatan syirik dari sisi cinta. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, maka dengan demikian, ya, terkadang kita juga bisa mengetahui tentang seseorang yang menyatakan cintanya sudah penuh. Tidak ada ruang lagi di hatinya untuk cinta selain kepada seseorang yang dia cintai atau benda yang dia cintai. Sehingga hatinya itu benar-benar sudah murni cintanya kepada sesama makhluk, atau paling tidak lebih besar cintanya kepada makhluk dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sudah seperti ini kondisinya, ya artinya seperti kita katakan di muqaddimah tadi, orang yang cintanya lebih besar kepada makhluk dibandingkan kepada Sang Khalik, maka lisannya, perbuatannya ini akan mengarah kepada keburukan. Ini akan membawa dia kepada jatuh di dalam perbuatan-perbuatan atau sikap-sikap atau pilihan-pilihan yang itu mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari seorang syekh, ya, yang mengatakan la'an ubtuliya bil fahishati ma'atil kasurah ahabba ilayya min an ubtuliya fiha bi ishqin yata'abbadu laha qalbi wa yushghiluhu 'anillah. Sungguh aku diuji jatuh dalam perbuatan yang keji atau perbuatan yang kotor, lebih aku sukai dibandingkan aku diuji dengan rasa cinta yang dengan itulah aku beribadah, ya, secara hatiku, atau kemudian dia menyibukkan diriku dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya memang begitu besarnya pengaruh cinta ini. Ya. Ketika seorang jatuh dalam perbuatan maksiat, selama cintanya masih lebih besar kepada Allah Ta'ala, mudah bagi dirinya untuk bertaubat, untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Ketika diingatkan tentang Allah Ta'ala, maka dia akan segera kembali. Berbeda ketika seorang yang cintanya sudah kepada makhluk.
Ya, artinya dia tidak peduli lagi apakah Allah Ta'ala ridho atau tidak dengan perbuatan tersebut. Apakah Allah Ta'ala kemudian akan memberikannya pahala ataupun dosa dan lain sebagainya, dia tidak terpeduli. Karena yang dia jadikan acuan adalah bagaimana apakah itu makhluknya berupa manusia ataupun berupa benda, ini bisa dia bisa curahkan cintanya sepenuhnya kepada objek tersebut. Nah, begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, itu sedikit gambaran tentang bagaimana jika seseorang mencintai lebih besar daripada kepada makhluk daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan kutip juga perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, di mana beliau mengatakan fa amma man ubtuliya bil ishqi wa affa wa sabara fa innahu yusabu ala taqwahu. Adapun orang-orang yang diuji dengan penyakit isyq ini, ya, penyakit cinta yang condong kepada keburukan ini, lalu ternyata dia mau menahan diri, dia mau sabar, dia mau menjauhi perkara-perkara itu, maka orang seperti ini akan terus mendapatkan ganjaran atas ketakwaan tersebut. Karena ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, bukan saja kita melaksanakan perintah mendapatkan pahala, tapi ketika kita menjauhi larangan, ini juga bagian dari ibadah. Dan selama dia terus menjauhi keburukan tersebut, selama dia takut kepada Allah Ta'ala, selama dia ingin mempertahankan cinta Allah Ta'ala, maka selama itu pula dia akan terus diberikan aliran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menahan diri terus, tidak mengucapkannya. Terkadang kita sebagai manusia wajar melihat benda yang menurut kita indah, menurut kita bagus, ada kecenderungan, ada rasa ingin memiliki, ada rasa ingin menjaga, ada rasa ingin terus bersama benda itu. Namun kalau kemudian dia sadar bahwasanya kebersamaannya dengan benda ini justru membuatnya lalai dari Allah Ta'ala, maka dia rela tinggalkan. Dia rela letakkan atau bahkan dia rela untuk tidak bersama dirinya. Karena khawatir ini akan membuatnya lebih cinta kepada benda daripada kepada Allah Ta'ala. Begitu juga terkadang kita cinta kepada sesama manusia terkadang. Apakah kepada lawan jenis, ataukah kepada anak, ataupun kepada siapapun itu, kemudian mengarahkan dirinya untuk melakukan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Ta'ala, tidak diridai oleh Allah Ta'ala. Maka di situ dia berusaha menahan diri. Ya, berusaha menahan diri, mencari ruang, mencari kondisi, mencari tempat yang itu tidak bertentangan dengan perintah ataupun larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, seorang lelaki misalnya melihat ada seorang wanita yang cantik jelita, ingin dia bersama wanita tersebut, namun karena dia tahu ini kondisinya haram, ini kondisinya belum dihalalkan oleh Allah Ta'ala, maka dia lebih memilih bersabar. Ya, lebih memilih apa yang sudah dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Makanya kan dalam sebuah hadis dinyatakan oleh Rasulullah SAW, jika kamu melihat seorang wanita, kemudian ada ketertarikan dalam dirimu terhadap wanita tersebut, maka segera pulang, segera pulang. Jumpai istrimu dan silahkan lakukan yang ingin kamu lakukan. Karena sesungguhnya yang ada pada wanita itu ada juga pada pasangan Anda. Nah begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan dasar itu adalah atas dasar karena cinta kepada Allah Ta'ala. Tidak ingin melampiaskan sesuatu, keinginan atau rasa cinta yang ada dalam hatinya, kemudian malah mengorbankan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di surat Yusuf ayat 90, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya siapa yang bertakwa dan bersabar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menghilangkan ganjaran untuk orang-orang yang berbuat baik. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ketika kita timbul rasa cinta kepada selain Allah Ta'ala, namun ternyata kita merasa justru hal itu bisa membuatnya jatuh kepada perkara-perkara yang
perkara-perkara yang mendatangkan murkanya Allah Ta'ala, kita menjauhinya, kita menghindarinya. Ini termasuk bagian dari perkara yang mengalirkan pahala untuk kita. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ditambah lagi, terkadang manusia itu apakah marah ataupun dia cinta, itu hanya berdasarkan sesuatu yang belum terjadi nyata. Nah, ini Anda mendapatkan kalimat yang seperti itu dalam sebuah syair yang mengatakan uhibbu lihibbiha as-sudana hatta uhibbu lihubbiha sudal kilab. Aku mencintai ya untuk cintanya ya seorang Sudan sampai aku mencintai untuk cintanya kambing hitam. Di sini syair ini menjelaskan bahwasanya terkadang orang cinta itu dia juga tidak tahu kenapa cinta. Hanya berdasarkan khayalan-khayalannya semata. Seorang suka kepada suatu benda, katakanlah dia punya kendaraan, dia suka sekali. Sehingga kendaraan itu dia rawat, dia belilah tentu ya, dia miliki, dia rawat dan seterusnya. Kemudian ini membuatnya lalai dari Allah Ta'ala. Kalau ditanya kenapa dia suka dengan benda ini? Kalau kita putar balik, kita arahkan kepada faktanya bahwasanya benda ini hanya benda mati, toh dia juga akan rusak. Apalagi kenyataan bahwasanya kalau Anda mati pun dia nggak ngikut. Apalagi dia pun sebagaimana cinta pun ternyata dia tidak bisa memberikan apa yang kita inginkan. Begitu. Cinta seorang laki-laki kepada wanita terkadang hanya merupakan khayalan-khayalan saja. Seandainya aku bersamanya bisa begini, bisa begitu. Nanti kalau sudah berdua akan begini dan begitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu cuma khayalan. Ketika terjadi kenyataannya belum tentu seperti yang dia inginkan. Begitu juga marah. Terkadang orang marah kalau ditanya kenapa marah. Apakah marahnya itu berdasarkan kenyataan atau berdasarkan sesuatu yang hanya menjadi ketakutan dia saja. Ya contoh misalnya seorang anak menjatuhkan gelas hingga sampai pecah. Dimarahin. Kenapa? Kenyataan yang jatuh cuma sebuah gelas. Harganya pun mungkin masih cukup kita untuk membeli gelas seperti itu. Yang terjadi apa? Khayalan-khayalan yang aneh-aneh, pikiran yang aneh-aneh yang dihembuskan oleh syaitan sehingga membuat dia marah tanpa bisa dia kendalikan. Nah begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka cinta yang nyata itu hanyalah sebenarnya cinta kepada Allah Ta'ala. Kenapa kita katakan demikian? Karena cinta kepada Allah Ta'ala itu adalah fitrah kita. Cinta kepada Allah Ta'ala itu fitrah kita. Sebagaimana hadis yang sering kita dengar dari Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan, anak yang dilahirkan itu dilahirkan dengan membawa fitrahnya. Dan fitrahnya ini adalah mentauhidkan Allah Ta'ala, yaitu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis itu membaca firman Allah Ta'ala di surat Ar-Rum ayat 30, fitratallahi allati fatarun nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Fitrah dari Allah yang Allah Ta'ala tetapkan itu pada manusia yang tidak akan ada yang bisa menggantikannya terhadap makhluk Allah Ta'ala ini. Artinya kita semua, ciptaan Allah Ta'ala ini tidak akan bisa merubah itu. Hati itu hanya akan tenang kalau cintanya murni, tulus hanya kepada Allah Ta'ala. Cuma itu. Cintanya kepada selain Allah Ta'ala itu cinta sifatnya fata morgana. Ya, nanti kita akan bahas bagaimana cinta kepada anak, istri, dan keluarga. Tapi di sini adalah cinta yang hakiki itu adalah cinta hanya kepada Allah Ta'ala. Ketika hati itu benar-benar murni cintanya kepada Allah, sehingga perbuatan dan perilakunya itu adalah menjurus untuk mempertahankan cinta itu, maka dia akan tenang. Dia akan merasakan ketenangan itu. Berbeda ketika dia cinta kepada selain Allah Ta'ala, lalu berbuat, bertindak, kemudian melakukan sesuatu atas dasar cinta itu, yang ada akan terjadi keresahan, kebingungan, dan tak tahu mau kemana arahnya. Tak tahu kemana ini akan berakhir dan seperti apa seharusnya dilakukan. Nah, ini berbeda dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian cinta kepada Allah Ta'ala ini juga yang bisa melindungi kita. Artinya ketika seseorang ikhlas
cintanya hanya kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan melindungi dia dari perkara-perkara yang buruk. Ya, perkara-perkara yang bisa membuatnya jatuh dalam keburukan. Contoh yang bisa kita ambil adalah kejadian Nabi Yusuf dan istri Al-Aziz, atau istri dari pejabat di Mesir waktu itu. Ya, sebagaimana singkat cerita sering kita dengar itu bahwasanya Nabi Yusuf hampir saja terjatuh dalam perbuatan zina dengan wanita tersebut. Ada kondisi yang berbeda antara Nabi Yusuf dengan wanita itu. Nabi Yusuf, karena beliau adalah seorang yang sangat mencintai Allah Ta'ala dan ikhlas cintanya kepada Allah Ta'ala palingkan beliau. Sekalipun sempat beliau itu sudah berkeinginan untuk berzina dengan wanita tersebut. Tapi karena cintanya selama ini kepada Allah, tulus dan ikhlas, maka Allah Ta'ala palingkan. Ya, di surat Yusuf ayat 24 kita bisa membaca, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami palingkan darinya perbuatan buruk dan perbuatan keji. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Jadi ketika seorang senantiasa mencintai Allah Ta'ala, sekalipun terkadang kita hampir jatuh dalam perbuatan yang buruk, Allah Ta'ala akan memalingkan kita. Adapun wanita tadi adalah wanita musyrik. Ya, wanita musyrikah yang dia juga ada rasa keinginan atau cinta tadi kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Bukannya dia berpaling, ya, bukannya dia menjauh, justru malah dia ingin memperturutkan hawa nafsunya. Ya kan? Makanya kita tahu dalam kisah tersebut, kejadian kepergok oleh Al-Aziz itu, pejabat itu, tidak bisa menghentikan keinginan wanita tersebut. Bahkan dia lanjutkan kepada tindakan berikutnya. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka cinta kita kepada Allah Ta'ala itulah yang bisa menjaga kita agar tidak jatuh dalam keburukan. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita sebutkan secara singkat beberapa bahaya yang akan ditimpakan Allah Ta'ala kepada orang-orang yang lebih cinta kepada selain Allah Ta'ala. Yang pertama apa? Al-ishtighalu bihubbil makhluqi. Ya, dia akan disibukkan dengan cintanya kepada makhluk tersebut. Kemudian dia menyingkirkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentu azab yang sangat berat. Ini azab yang sangat berat. Kemudian kita lebih dibuat cinta kepada makhluk dibandingkan cinta kepada Rabbul Alamin. Ini azab yang berat. Ya, ini bahayanya yang sangat berat. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian insya Allah cinta yang terjalin di antara suami dengan istri, ya, kemudian cinta yang terjalin antara orang atau keluarga besarnya, maka ini cinta yang benar-benar sesuai dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga selama ini berlangsung, maka selama itu pula mereka mendapat aliran pahala dari Allah Ta'ala. Demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Baik, Masya Allah, materi atau faedahnya, dan kita persilahkan ke pendengar radio di podcast serial Penyakit Hati. Melalui pesan WhatsApp atau SMS, juga bisa komentar langsung di kolom komentar platform media sosial kita yang streaming. Mungkin tadi yang kita tangkap ada kaedah ya Ustaz. Ketika sesuatu yang mungkin kita cintai dari selain Allah melebihi, maksudnya intinya itu ternyata berbenturan dengan ketentuan syariat, ini ada indikasi bahwasannya cinta kita udah melebihi cinta kepada Allah gitu ya Ustaz. Dan ini mungkin yang menjadi pembuka diskusi kita persilahkan. Sepertinya yang masuk kita bacakan. Ada pertanyaan dari WhatsApp-nya Medan Mengaji. Ini dari Bang Ian Ustaz. Termasuk pendengar setia juga ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Ian lagi di tempat kerja. Semoga Ustaz dan kru Medan Mengaji dan Rosyad TV selalu dalam penjagaan dan perlindungan Allah Ta'ala. Maaf Ustaz, izin bertanya, bolehkah awak berwasiat kepada anak dan istri kalau meninggal dunia diselenggarakan secara sunnah
karena keluarga besar awak masih belum ngaji, belum mengaji sunnah. Mereka semua, awak berusaha selalu berdoa kepada Allah, semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah sunnah kepada orang tua di awak. Itu pertanyaan Ustaz. Pertanyaan pertama. Kuburkan di tengah masjid ini ya, ini nggak boleh gitu kan, tidak perlu dilaksanakan gitu kan. Jadi kalau wasiatnya seperti itu ya, sepanjang apapun lah wasiat itu, selama hukumnya mubah atau selama hukumnya itu memang apalagi bersesuaian dengan syariat Allah Ta'ala, maka itu wasiat yang sangat dianjurkan seperti itu ya. Ditambah lagi misalnya wasiat untuk yang masih hidup apa gitu kan, tolong istri saya nanti setelah saya tiada untuk menjaga diri dan seterusnya, anak-anak laksanakan sholat sampai kalian sampai akhir hayat kalian, nanti kalian begini dan begitu. Jadi ini juga ditambahi seperti itu lebih baik lagi. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Kita langsung bacakan pertanyaan keduanya, Ustaz. Iya. Mengapa pada saat di masjid awak semangat 45 membara menyimak kajian dan ingin mengamalkan ilmu yang sudah didapatkan, tapi kalau udah di luar kadang semangat ini melemah, kok nggak sama pada saat duduk kajian? Mengapa bisa kayak gitu, Ustaz? Awak kadang bingung sendiri, mohon nasihat dan pencerahan dari Ustadz supaya ilmu awak semakin bertambah. Makasih banyak Bang Husnul yang sudah setia selalu membaca pertanyaan awak. Terima kasih juga untuk abang-abang tukang kamera yang nggak nampak di belakang layar. Jazakumullah khairan katsiran. Baik, silakan Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik. Pertanyaan Bang yang seperti ini persis dahulu sahabat Nabi SAW yang bernama Handzalah radhiyallahu anhu pernah mengeluhkan hal yang sama. Beliau tiba-tiba menghadap kepada Nabi SAW mengatakan, nafaqo Handzalah ya Rasulullah, nafaqo Handzalah. Handzalah sudah kena penyakit munafik, kena penyakit nifak nih wahai Rasulullah. Kenapa? Seperti kata Bang Ian tadi, saya ini kalau dekat dengan engkau ya Rasulullah, mendengarkan penjelasan tentang surga, penjelasan tentang neraka, sepertinya seolah-olah surga itu sudah tinggal selangkah dua langkah lagi ke depan. Begitu semangat sekali untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala. Namun ketika saya pulang, ketemu dengan istri, ketemu dengan anak-anak, saya lupa dengan nasihat-nasihat tadi. Nah, apa jawaban Nabi SAW? Kata Nabi SAW, seandainya kamu Handzalah, kondisi hatimu itu selalu stabil seperti kondisimu saat dekat dengan saya, niscaya kamu akan bisa disalami oleh malaikat. Sampai sesuci itu jadinya. Artinya sampai malaikat pun akan sangat kagum kepada dirimu, sangat ingin berjabat tangan dengan kamu. Nah, artinya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi juga di sana menjelaskan tentang kondisi iman. Iman itu terkadang naik, kadang turun. Memang benar ketika kita hadir dalam sebuah majelis ilmu, di sana dibacakan firman-firman Allah Ta'ala, dibacakan dan dijelaskan tentang sabda Nabi SAW, itu hati luar biasa sangat nyaman dan tentram, ingin senantiasa merasa seperti itu. Begitulah kita. Tapi kenyataan kan berbeda. Begitu kajian bubar, pembicaraan pun mulai beralih, ya kan? Di perjalanan sampai di rumah semua kembali berubah. Apalagi kajiannya sepekan sekali, gitu kan. Maka ini juga akan banyak berpengaruh kepada harian kita. Namun ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, seperti itu pun kondisinya, maka kita seperti tadi, tetap iman itu kadang naik, kadang turun. Kadang naik, kadang turun. Maka saat dia sedang naik, bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan terus ditambahi sehingga iman ini bisa bertahan. Kalau dia sedang turun, berlindunglah kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala jaga, jangan sampai kelewat batas turunnya, sampai hilang mungkin imannya. Na'udzubillah kalau sampai seperti itu. Maka di sini juga menjadi pesan bagi kita untuk kita harus sering-sering menghadiri majelis ilmu. Memang penting bagi kita untuk majelis ilmu. Ya kita katakan bahkan mungkin hadirnya dalam kondisi mengantuk gitu kan. Kondisinya sangat lelah badan itu, kondisinya sisa-sisa tenaga, kondisinya kurang bisa fokus konsentrasi. Tapi hadir kita di tempat itu ada suatu yang berkah yang kita rasakan, tidak bisa kita dapatkan itu di warung kopi, tidak bisa kita dapatkan itu di rumah terkadang, dan lain sebagainya. Ya itu berbeda. Walaupun ya,
Walaupun tetap yang terbaik kalau bisa hadir di majelis ilmu ya kita mencatat, kita mengambil faedah gitu. Jadi demikian, maka di situ juga pesan bagi kita untuk rutin ya untuk menghadiri majelis ilmu. Ya paling tidak sepekan sekali itu menjadi kebiasaan para salaf kita juga dahulu untuk menghadiri kajian. Itu sudah batas minimal sepekan sekali. Ya, jangan sampai sepekan itu sama sekali tidak ada majelis ilmu yang kita hadiri. Kalau seperti itu, hati kita yang akan mengeras. Kalau dia sudah mengeras, sulit akan menerima nasihat, sulit akan mau datang lagi ke majelis-majelis ilmu dan lain sebagainya. Karena dia sudah mengeras. Namun mudah-mudahan dengan kita rutin menghadiri majelis ilmu, hati itu masih lembut. Ya, konon lagi kita mendapatkan circle teman-teman yang bisa menasihati kita walaupun tidak dalam kondisi di majelis ilmu. Nah, ini yang juga bagian yang kita harapkan. Ala kulli hal, pertanyaan Bang Ian tadi itu wajar, kondisi kita seperti itu bukan Bang Ian saja. Ustadznya pun sama Bang, kayak gitu juga. Ya Nul ya. Kalau kita sedang sama jamaah, kita tuh enak gitu kan. Enak, tapi begitu udah di rumah sendirian segala macam, godaannya juga berat. Ya sama. Jadi itu bukan hanya dialami oleh yang hadir di majelis saja, tapi bahkan ustadz-ustadznya pun merasakan hal yang sama. Ya khususnya anak pribadi di sini, khususnya anak pribadi bersama teman-teman, yaitu bersama kita membahas ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW, itu hal yang nikmat gitu kan, hal yang nikmat. Walaupun lelah, walaupun capek, walaupun mungkin harus menempuh jarak segala macam, tapi itu ada kenikmatan yang sulit kita ungkapkan seperti apa kenikmatannya. Ya, akan berbeda saat itu sudah berlalu, sudah bubar, kita kembali ke tempat masing-masing, nah kondisinya sudah ya begitulah gitu kan. Sama, sebenarnya ini hal yang sama, kita harus saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Dan Bang Ian, kami juga mengucapkan makasih, jazakumullah khairan Bang Ian, yang udah sering atau hampir setiap podcast aktif, turut interaktif di podcast kita di serial Penyakit Hati khususnya. Mudah-mudahan kita juga bisa saling mengingatkan ya Bang, untuk bisa tetap mengamalkan ilmu-ilmu kita yang kita dapatkan tentunya. Baik Ustaz, kita lanjut bacakan pertanyaan yang sudah masuk Ustaz. Ini dari Instagram kita Ustaz. Ada kakak sepertinya ini Ustaz, Siti Maisaroh 1999. Ustaz, apa hukumnya wanita meeting atau rapat untuk keperluan bisnis sama ikhwan non mahram, baik berduaan atau ramai-ramai? Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Barakallahu fiik kepada kakak yang bertanya tadi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa menjaga agar terus berada istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pertanyaan ini terkait dengan bagaimana jika seorang wanita itu bekerja di luar rumah. Kalau bekerja di dalam rumah kita tidak bahas ya, karena tentu akan sangat leluasa seorang wanita ketika dia bekerja di rumahnya sendiri. Namun ini yang menjadi masalah adalah ketika dia bekerja di luar rumah, maka harus memperhatikan hal-hal yang menjadi batasan di dalam agama Allah Ta'ala ini. Ya khususnya seperti yang ditanyakan tadi terkait bagaimana interaksi dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Ya, sampai seberapa yang diperbolehkan kan gitu. Tentu ya catatan-catatan di sana cukup panjang ya, dan mungkin penanya sudah pernah mendengar tentang kajian-kajian yang membahas contohnya bagaimana menutup aurat, ya bagaimana berkata-kata di depan lelaki yang asing yang bukan mahramnya, bagaimana nada suaranya, maksudnya seperti itu. Kemudian batasan-batasannya seperti apa, perbincangan yang terjadi gitu. Ala kulli hal, kalau di tempat umum misalnya berbincang dengan laki-laki tidak masalah. Misalnya kita membeli sesuatu, pedagangnya lawan jenis gitu kan. Kalau sekedar hanya kebutuhan dengan tanpa perlu saling bertatapan, kemudian tanpa perlu melihat atau menggunakan kata-kata yang masih sewajarnya, tidak mengapa. Ya, dan tidak perlu berlama-lama, hanya sesuai kebutuhan saja. Namun tentu jika dibalik hijab itu jauh lebih aman ya. Ketika dibalik hijab, interaksi kita, pembicaraan kita itu akan jauh lebih aman ya, lebih menjaga kita. Baik menjaga dari sisi si wanitanya maupun kepada sisi si laki-lakinya.
Tapi tadi kalau pertanyaannya hanya berdua, ini jelas tidak boleh ya Kak. Jadi kalau berdua saja tanpa ada siapapun di sana di ruangan tertutup apalagi tidak boleh karena Nabi SAW juga sudah mengatakan tidaklah seorang laki-laki dan perempuan berduaan kecuali yang ketiga adalah syaitan. Artinya apa? Pertemuan itu akan dibumbui oleh syaitan dengan perkara-perkara yang mungkin kita tidak akan duga. Kan? Mungkin sebagian orang menganggap, mana ada aku rasa sama dia. Alah cuma kayak gini aja pun gak masalahnya. Alah kalau dia kan udah sering jumpa, mana ada kami rasa ini dan itu. Mungkin itu bisikan-bisikan syaitan yang seperti itu. Tapi faktanya banyak kejadian-kejadian yang di luar dugaan. Itu namanya kita seorang muslim ini kan tindakan preventif. Ya, kita menjaga. Bukan berarti nanti kalau udah kejadian baru kita bingung gitu. Tidak. Bahkan kita sudah diajarkan untuk melakukan tindakan preventif. Makanya bahasanya kan wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina. Bukan hanya berbuat zina. Mendekati zinanya pun jangan. Begitu. Itu ya. Maka ini untuk para wanita ya secara umum kita sampaikan jika ada pekerjaan di luar rumah yang dilakukan maka ya belajarlah ya, berilmulah. Ilmuilah tentang apa saja batasan-batasannya dan bagaimana yang seharusnya menjadi perilaku khususnya jika memang lingkungannya itu tidak bisa menafikan harus berinteraksi dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Ya, jadi kan ada juga terkadang wanita itu yang bekerja di memang ruangannya semua isinya wanita semua. Nah, ini kan lebih nyaman ya, lebih mudah mereka dalam komunikasi, berinteraksi dan seterusnya. Berbeda kalau memang terkadang apakah di ruangan atau di gedung yang di sana mau tidak mau harus berinteraksi dengan lawan jenis. Maka kita sampaikan berilmulah ya. Silahkan dipelajari, silahkan didengarkan lagi kajian-kajian tentang hal itu, dibaca lagi buku-buku tentang hal itu agar bisa lebih baik lagi. Maka kita tidak katakan haram bagi wanita ini bekerja di luar rumah. Kalau dia memang bekerja di luar rumah itu bisa menjaga diri sesuai dengan batasan-batasan yang Allah Ta'ala tetapkan. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Itu kalau sama juga Ustaz, misalnya kayak pernah ngelihat tapi ini nggak tahu maksudnya kayak mana pandangan hukumannya Ustaz. Hukumnya ini berdua laki-laki wanita di masjid tapi Ustaz non mahram lah kita bilang ada hijabnya juga tapi berduaan ya Ustaz. Dia mungkin setoran hafalan atau disuruh menyimak bacaan kalau kayak gini ya Ustaz. Di masjid tapi mungkin udah selesai jam sholat udah bubar jam sholat berjamaah tapi mengambil waktu di situ itu untuk seperti itu gimana Ustaz? Sama juga yang terlarang tadi atau gimana Ustaz? Iya sama saja ikhwati. Jadi bukan hanya di ruangan-ruangan biasa, di masjid sekalipun tidak ada jaminan bahwasanya kita terjaga, terlindungi dari godaan syaitan. Ya kan? Sekalipun sudah tertutup oleh hijab seperti itu, kalau kondisinya karena hanya berduaan saja, tak ada orang ketiga sama sekali, maka lebih baik dihindari. Ya, sekalipun judulnya tadi setoran hafalan, paling judulnya ngajarin baca hadis, baca Quran segala macam tidak. Ya. Kalau mau belajar ya silahkan, tapi berkelompok, gitu kan. Setelah bagus tadi ditutup hijab, maka berkelompok. Misalnya ustadznya di bagian tempat laki-laki dan perempuannya di bagian perempuan dan di antara mereka ada hijab ya silahkan. Kalau memang tak dapat lagi ustazah yang bisa ngajarin baca Quran. Okay. Tapi kan kalau untuk kayak kita di Medan, insya Allah sekarang sudah banyak lah dari kaum wanita yang mahir. Kalau sekedar contoh seperti itu ya baca Quran. Ya. Tapi kalau memang kasusnya tidak ada atau pelajaran-pelajaran yang tidak ada di sana dari ummahat yang bisa mengajari ya nggak masalah. Para sahabiah juga belajar agama dari Nabi SAW. Tapi tetap menjaga adabnya. Ya tetap menjaga adabnya. Kalau Nabi SAW itu hatinya sudah dibersihkan oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau ustadz-ustadz ini hatinya nggak tahu gimana kondisinya. Ya, jadi jangan berduaan. Ya itu tidak baik. Demikian wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz. Dan terkait cinta ini Ustaz. Ada mungkin apakah ini termasuk cinta buta atau dia bisa menempatkan bahwasannya kecintaannya ini lebih kepada berprasangka baiknya kepada sosok yang dicintainya ini mungkin guru-gurunya atau yang dianggapnya orang orang ulama atau alim ulama atau dai yang itu mungkin dia sifatnya lebih ke
fanatik lah kita bilang, atau fanatisme terhadap sosok. Tapi dia selalu membalut mungkin bahasanya itu tadi, karena kami cinta kepada guru-guru kami, apa yang disampaikannya kami amalkan, dan kami berprasangka baik apa yang disampaikan oleh guru-guru kami ini tentunya ada dasarnya atau ini memiliki hujjah. Kalau seperti ini seperti apa, Ustaz? Taib. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang kita katakan fanatik itu juga itu adalah bagian dari cinta tadi, sumbernya dari cinta. Kita melihat seorang sosok, mungkin dialah yang mengajarkan kita satu dua hal, sehingga dengan pengajaran itu kita merasa simpatik, sehingga dengan hasil dari apa yang beliau ajarkan itu membuat kita sangat kagum dengan sosok ini. Nah, dari cinta ini kemudian timbul fanatik. Makanya tadi seperti yang kita katakan, batasannya di mana? Batasannya di mana sehingga kita bisa menilai cinta kita kepada Allah Ta'ala itu lebih besar dibanding cinta kita kepada makhluk. Maka batasannya adalah ketika kita mendapati diri kita menilai sesuatu, memutuskan sesuatu, itu lebih kepada yang sesuai dengan aturan Allah Ta'ala dibandingkan selain Allah Ta'ala. Ketika terjadi perselisihan, ayatnya mengatakan seperti ini secara jelas. Hadisnya mengatakan seperti ini, sudah jelas bagi kita hal itu. Namun ternyata bertentangan dengan guru kita, bertentangan dengan tokoh yang kita kagumi, maka mana yang kita pilih? Apakah firman Allah Ta'ala dan hadis Nabi SAW atau perkataan tokoh kita? Maka seorang yang cintanya besar kepada Allah Ta'ala akan jawabannya mengarah kepada tetap ikut Allah Ta'ala. Dengan kita katakan tanpa membenci tokoh tersebut, kan gitu. Tanpa membencinya. Karena apa? Karena beliau juga manusia biasa seperti kita. Sebagaimana Nabi SAW katakan, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam itu berkemungkinan jatuh dalam kesalahan. Berkemungkinan untuk jatuh dalam kesalahan. Nah, maka dengan demikian kita memaklumi. Ya. Maka ketika kita katakan memutuskan sesuai dengan cinta kita kepada Allah Ta'ala, itu bukan berarti kemudian membenci kepada tokoh yang selama ini kita kagumi. Ya, contoh misalnya anak punya guru SD dulu, ya kan? Saya sangat kagum, dari guru itulah saya belajar sholat, dari guru itulah saya mengenal huruf-huruf Al-Quran, dari guru itulah saya mengenal dasar-dasar Islam ini. Sehingga sampai seumur ini pun melihat beliau itu adalah sosok yang sangat berjasa dalam hidup anak, gitu kan. Namun ternyata setelah anak menggali lebih dalam lagi, setelah belajar lebih jauh lagi, kita dapati beberapa hal guru kita itu ternyata melakukan kesalahan. Apakah yang beliau ajarkan kepada kita ataupun yang beliau lakukan secara pribadi, kita dapati itu penuh ada dengan kesalahan. Apa yang harus dilakukan? Tentu kita mengikut ketetapan Allah Ta'ala. Kita mengiyakan cinta kita kepada Allah Ta'ala tanpa membenci guru tersebut. Tanpa membenci beliau sama sekali. Justru ketika cinta kita itu jujur kepada guru kita ini, yang kita lakukan adalah meluruskan beliau. Menyampaikan kepada beliau tentang mana yang benar, mana yang salah. Mana yang selama ini kita pelajari, baik dari ayat Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, untuk meluruskan kekeliruan beliau selama ini. Apalagi beliaunya masih hidup. Ya, apalagi beliaunya masih hidup, tentu masih ada kesempatan kita untuk meluruskan jalan beliau agar tidak berlarut-larut di dalam kesalahan itu. Nah, kalau beliaunya sudah tiada, maka tentu kita sebagai muridnya, sebagai orang yang sangat kagum dan cinta kepada beliau, kita doakan, mohonkan ampun atas kesalahan itu. Karena apa ya? Bagaimanapun beliau adalah manusia biasa. Maka sepatutnya kita memohonkan ampun, kiranya kekeliruan itu pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana juga kita bisa saja jatuh dalam kekeliruan. Nah, begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi memang fanatik itu sumbernya dari cinta kita kepada seseorang. Ya, dikatakan fanatik buta itu persis seperti cinta buta. Nah, artinya di sini harus benar-benar kembali merujuk kepada kalau memang benar jujur cinta kita lebih besar kepada Allah Ta'ala, apapun siapapun tidak ada pilihan kecuali menguatkan cinta kita kepada Allah Ta'ala. Adapun makhluk, kalau terjadi pertentangan,
perbedaan, maka kita meluruskannya, bukan membencinya. Demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Berarti wujud cinta itu nggak selalu kita harus membenarkan apa yang dilakukan atau apa yang dikatakan oleh orang yang kita mungkin sosok atau yang mungkin kita cintai gitu ya Ustaz. Ya. Ada justru kalau misalnya kita membenarkan atau membenarkan sikap dan semua perkataannya, bisa jadi malah indikasi itu kita nggak cinta ya Ustaz, karena ketika dia salah kita nggak mau ngingatin, ini kan bukti kita nggak cinta gitu, membiarkan orang yang kita cintai terhadap kesalahan gitu ya Ustaz, Menjerumuskannya kepada keburukan. membiarkannya terjerumus dalam keburukan gitu Iya, ya Ustaz. betul. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Dan Ustaz mungkin sebagai penutup aja Ustaz untuk kita Ustaz, nasihat Ustaz supaya kita bisa lebih kuat lagi gitu meyakinkan diri bahwasannya memang benar, nggak ada alasan memang kita itu untuk melebihkan porsi cinta kita kepada selain Allah gitu Ustaz. Padahal Ustaz. Taib, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagaimana tadi kita sebutkan bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu, setiap manusia yang dilahirkan itu dilahirkan dengan membawa fitrahnya. Dan fitrah hati itu hanyalah mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita hanya diperintahkan untuk mempertahankan fitrah ini. Gitu. Maka cinta kita kepada Allah Ta'ala itu sebenarnya tidak ada kata negosiasi di sana. Ya, tidak ada kata kemudian kita tawar-menawar di sana. Tetap ini harus dicurahkan kepada Allah Ta'ala. Adapun cinta kepada sesama makhluk yang lainnya, ini hanya menggandeng cinta kita kepada Allah. Mereka mengikuti arus itu. Bukan melawan arus itu, tapi mengikuti arus tersebut. Ya, karena itu tadi, ketenangan hati kita ya, itu hanya pada cinta kita kepada Allah. Ya. Bahwa memang hati kita tidak bisa sama sekali lepas dari cinta, benar. Hati kita itu memang sudah akan terbawa suka kepada sesuatu, cinta kepada sesuatu, dan ini kita harus fahami bahwasanya yang paling utama adalah cinta kepada Allah Ta'ala. Maka hal yang perlu kita lakukan terkadang kan, bagaimana hati itu bisa mencintai sementara dia tak mengenal. Ibarat kata pepatah kita, tak kenal maka tak sayang. Maka perlu bagi kita untuk mengenal Rabbul Alamin. Itulah makanya kita perlu belajar dan terus belajar. Cinta kepada Allah Ta'ala itu akan semakin kuat kalau kita semakin kenal kepada Allah Ta'ala. Ya. Makanya perlu kita untuk kenal dari nama-namanya, dari ayat-ayatnya, dari syariatnya, dari ciptaannya. Ini semua perlu untuk kita dalami, untuk kita lebih kenal kepada Allah Ta'ala. Nah, dengan demikian insya Allah kita akan lebih tenang. Kita lihat contoh misalnya para nabi, khususnya Nabi kita SAW. Dalam kehidupan beliau banyak beliau mencintai. Beliau punya istri, beliau punya anak, beliau punya keluarga, baik keluarga kecil maupun keluarga besarnya, keluarga di sukunya. Bagaimana beliau tuh menerapkan semua ini? Rasa cinta itu. Beliau sangat cinta kepada keluarganya ini. Dan yang kita dapati kan keluarga beliau terbelah-belah. Ada yang kemudian beriman, ada yang kemudian mendukung tapi tidak mau beriman, ada yang benar-benar membenci, ada yang benar-benar bahkan memusuhi dan ingin membunuh. Ini kan terbelah-belah. Maka kita bisa dapati pilihan beliau yang menjadi prioritas adalah cinta kepada Allah. Itu nomor satu. Sembari terus berupaya agar keluarga ini bisa bersama untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita bisa ambil contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebih kita juga akan menghadapi hal yang sama. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Dalam kita menguatkan cinta kepada Allah Ta'ala, dia akan berperang di sana dengan cinta kepada selain Allah Ta'ala. Maka kita harus terus menguatkan cinta kita kepada Allah. Apakah keputusan saya ini, apakah perbuatan saya ini, apakah ucapan saya ini tidak mencederai cinta kita kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana kita tahu, seorang yang mencintai, dia pasti akan berkorban. Seorang yang mencintai, dia akan habis-habisan menjaga cinta tersebut. Nah, bagaimana kita cinta kepada Allah Ta'ala, maka kita berkorban untuk terus berada di atas cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita hidayah dan taufik dan diberikan rizki oleh Allah Ta'ala untuk terus
menguatkan cinta kita kepada Allah Ta'ala, di mana cinta yang dibuktikan secara lisan, secara perbuatan, sehingga pada akhirnya benarlah cinta kita itu adalah cinta yang jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Tapi demikian, aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasan, bimbingan, dan arahannya. Dengan demikian, para pendengar Radio Stream Medan Mengaji, kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat, tentunya untuk kami pribadi, juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Mewakili kru yang bertugas kami pamit, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.